Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa kita selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus dan imun tubuh kita tetap terjaga dan tetap sehat ya. Nah, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi pertama kita, yaitu bab 1 berkenaan dengan surat lamaran. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kemudian jangan lupa berikan komentar pada kolom komentar. Surat lamaran pekerjaan ini sendiri biasanya kita buat ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan pada sebuah lembaga atau instansi. Surat lamaran ini sangat penting ya. Surat lamaran juga itu menentukan apakah kita diterima atau tidak pada sebuah instansi atau lembaga. Nah, pada materi membuat surat lamaran pekerjaan ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini akan kita pelajari pada video kali ini ya. Kemudian untuk yang B sampai yang selanjutnya itu kita akan pelajari pada video selanjutnya. Nah, yang B itu menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian C itu kita memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang D, kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, pada poin inilah nanti kita terakhir akan kita membuat surat lamaran. Supaya kalian tahu bagaimana sih cara membuat surat lamaran. Keempat hal ini akan kita kupas ya pada video-video selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan kupas sekarang. Nah, berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan itu sendiri, memiliki pengertian bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan sebuah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, kemudian pendidikan, kecakapan kita, keahlian kita, dan terakhir pengalaman. Nah, kita pernah bekerja di mana saja itu mempengaruhi ya, apakah kita akan layak untuk diterima atau tidak dalam sebuah perusahaan atau instansi. Nah, hal-hal ini itu sering disebut dengan kualifikasi dari seorang pelamar. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan atau menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan, kalian harus rajin membaca dan mendalami surat lamaran pekerjaan ini sendiri. Agar kalian tetap memperhatikan isi, sistematika, kemudian kebahasaan pada sebuah surat lamaran pekerjaan.
Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, pada video kali ini itu kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, mengidentifikasi isi dan sistematika ini apa? Ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, setelah mempelajari ini, kalian diharapkan mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian juga mampu menemukan hal-hal penting apa saja yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Contoh, coba kalian perhatikan dan cermati surat lamaran pekerjaan yang Ibu tampilkan ini. Dengan begini kalian akan tahu mana sistematika, kemudian mana isi, atau apa isi, atau apa saja sistematika dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, ketika kita cermati itu pada bagian awal, pada bagian pembuka, itu sering kita sebut dengan tesis atau pernyataan umum. Kemudian selanjutnya itu akan diikuti dengan argumentasi. Nah, argumentasi ini sangat penting agar kita melengkapi persyaratan-persyaratan pada argumentasi ini ya. Itu membuat kita layak diterima dalam sebuah instansi. Nah, argumentasi ini penting mengapa? Untuk menguatkan apa yang dapat kita lampirkan, kemudian apa saja kualifikasi diri kita sehingga kita layak diterima. Nah, berdasarkan pembuatannya, surat lamaran pekerjaan ini memiliki jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup atau CV. CV ini kurikulum vitae ya. Nah, di sini kalian pahami. Nah, biasanya surat lamaran pekerjaan itu menampilkan identitas diri dari pelamar. Nah, jadi di dalam surat itu langsung ada sedikit tentang data diri dari pelamar. Jadi dia digabung. Nah, kemudian yang kedua itu surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, jadi di sini surat lamarannya tetap ada yang namanya identitas atau data diri, tapi sedikit. Nah, kemudian kita melengkapi juga dengan melampirkan sebuah riwayat hidup. Nah, biasanya ini kan berupa lampiran ya. Ya, lampiran itu sesuatu yang disertakan dengan surat. Ketika kita melamar pekerjaan itu sesuatu yang disertakan dengan surat. Contoh persyaratan-persyaratan seperti ijazah, kemudian KTP dan lain sebagainya, itu berupa lampiran. Nah, ketika kita membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, kita juga harus memperhatikan hal-hal pentingnya. Di sini kalian belum membuat suratnya, kalian cukup mencermati sebuah surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian mencari tahu hal-hal penting apa saja sih yang biasanya ada dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Setelah kalian mencermati, kemudian kalian pahami, nah di situ kalian akan temukan apa yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti yang pertama itu isi surat ya. Isi surat itu biasanya berupa ada tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup,
tanda tangan, dan nama terang. Nah, hal-hal ini merupakan isi surat. Jadi, hal-hal ini harus ada ketika kalian nanti membuat sebuah lamaran pekerjaan. Kemudian yang tidak kalah penting, kalian juga harus melampirkan hal-hal sebagai berikut contoh: daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, sertifikat, SKCK, dan pas foto. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kalian buka halaman 8 dan 9 pada e-book kalian. Di situ ada latihan, coba kalian lihat. Bacalah kembali dan cermati surat lamaran pekerjaan untuk teman di atas. Kemudian kenali sistematika yang terdapat dalam kedua surat tersebut. Apa saja komponen-komponennya. Kemudian yang kedua itu latihan, bacalah kembali surat lamaran pekerjaannya, contoh-contoh yang ada di buku itu. Kemudian kenali unsur-unsur pentingnya. Nah, di sini sudah ada contoh rubrik jawabannya. Jangan lupa kalian buka halaman 8 dan 9. Silakan langsung dikerjakan. Kalau bisa itu kerjakan saja di halaman Word ya, Microsoft Word. Nanti kalian bisa kirim tugasnya itu melalui via WA supaya kalian lebih mudah ya. Jadi tidak perlu kita datang-datang ke rumah, cukup kalian buat dalam bentuk Microsoft Word, kalian kirimkan via WA nanti. Itu ada di e-book kalian pada halaman 8 dan 9 yang sudah Ibu share pada grup WA kalian. Nah, silakan dikerjakan. Sekian pembelajaran kali ini. Jangan ditunda-tunda agar tidak menyulitkan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.